wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran geografi untuk kelas 4 ya. Masih bersama Bu Hikmah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang cuaca ya. Hari ini adalah cuaca dan manfaatnya bagi kehidupan, menyambung materi pengenalan cuaca pada pekan lalu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, cuaca itu ada bermacam-macam. Yang kalian ketahui pasti ada cuaca panas ya, dimana cuaca panas itu merupakan keadaan udara itu terasa kering karena panasnya sinar matahari. Biasanya terjadi pada siang hari. Keadaan tersebut terjadi pada saat matahari tegak lurus ke bumi. Cuaca panas dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Apa saja manfaat dari cuaca panas bagi manusia? Nah, yang pertama, kalian pasti tahu untuk menjemur pakaian. Ketika kalian mencuci baju dan ingin mengeringkan pakaian, membutuhkan panas matahari. Nah, panas matahari akan membuat baju yang kalian cuci menjadi kering. Jadi ketika habis mencuci, bajunya dijemur, kemudian akan kering. Yang kedua, untuk menjemur padi. Ya, padi setelah dipanen ketika akan digiling membutuhkan panasan cukup agar padi kemudian tidak remuk ketika atau hancur ya ketika digiling. Jadi dibutuhkan untuk dijemur. Nah, ini akan membutuhkan panas matahari. Yang ketiga, panas matahari juga dibutuhkan untuk membuat garam. Jadi tambang garam atau tambak garam yang ada di pantai itu mereka akan menampung air laut dan kemudian dibiarkan terkena panas. Nah, ketika air lautnya sudah menguap karena air laut asin, maka akan tersisa garamnya. Jadi untuk menambang garam itu sangat membutuhkan panas matahari. Dan yang selanjutnya untuk menjemur ikan. Nah, para nelayan ketika mencari ikan dan kemudian mendapatkan banyak ikan, kadang tidak semua ikannya laku terjual. Nah, agar ikan itu bisa awet, maka dilakukan pengasinan dan pengeringan. Nah, ini ya bisa untuk menjemur ikan. Nah, dibutuhkan panas matahari. Yang selanjutnya, panas matahari juga dibutuhkan loh dalam proses terjadinya hujan. Pada saat panas, air yang di bumi itu akan terhisap oleh panas matahari, lalu akan menjadi awan. Begini gambarnya ya. Jadi air yang ada di tanah, di sungai, di laut itu akan diserap oleh panas matahari dan dibawa ke atas, kemudian berkumpul menjadi uap air, menjadi awan. Jadi panas matahari sangat dibutuhkan dalam proses terjadinya hujan. Kemudian panas matahari juga bisa menghasilkan listrik loh. Kalian pernah melihat listrik dengan tenaga matahari. Nah, biasanya ada dipasang panel-panel. Panel ini adalah untuk menyerap energi panas dari matahari. Nanti bisa dirubah, ditampung, bisa di dalam aki yang itu nanti akan mampu menjadi listrik dan menggerakkan berbagai alat-alat elektronik. Ya, ini karena saat ini semakin tingginya ilmu pengetahuan, matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan berbagai alat rumah tangga. Bahkan sekarang sudah ada loh mobil yang menggunakan tenaga matahari. Jadi dengan dipasang di atas mobil itu panel-panel, kemudian mesinnya bisa digerakkan dengan tenaga matahari. Keren ya. Jadi tidak usah pakai bahan bakar. Nah, tenaga matahari ini
adalah energi yang ramah lingkungan karena tidak merusak udara. Hanya kelemahannya tenaga matahari ketika eh, tidak hujan, maka tidak akan bisa menghasilkan energi ya kalau kalau hujan atau berawan gitu ya. Nah, itulah manfaat dari cuaca panas banyak ya untuk manusia. Yang selanjutnya cuaca berawan. Nah, cuaca berawan apa itu? Cuaca berawan merupakan suatu keadaan di mana terdapat sejumlah awan yang bergerombol di langit sehingga sinar matahari itu tidak terasa panas sebab terhalang oleh awan tersebut. Apa manfaat cuaca berawan? Yang pertama, bahwa awan itu adalah proses ya yang sangat dibutuhkan, yang sangat bermanfaat dalam proses terjadinya hujan. Karena cuaca awan ini merupakan proses kedua dari terjadinya hujan. Setelah pemanasan, kemudian air akan diserap ke langit dan di langit itu air yang berkumpul itu akan berubah menjadi awan. Nah, di sanalah awan itu merupakan kumpulan uap air yang terserap oleh sinar matahari. Kemudian jika awan-awan itu terkumpul menjadi satu, kemudian banyak, lambat laun akan menjadi mendung dan nanti akan turun hujan. Nah, begitulah manfaat awan. Dan juga kita bisa berteduh ya ketika cuaca berawan. Baik, itu dulu mengenal dua macam cuaca ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan. Masih ada dua lagi atau tiga cuaca yang akan kita pelajari. Sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.